Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilvi Nurdiana, NIM 71, akan sedikit menjelaskan mengenai Pre-Processing Balance Scale Dataset. Pre-processing. Apa sih pre-processing itu? Apakah penting untuk melakukan pre-processing dalam sebuah data? Jadi, pre-processing adalah tahap sebelum kita memproses data pada data mining. Di sini ada data. Misalkan ini data. Data akan dilihat akurat ataupun tidaknya sebuah data, konsisten tidaknya sebuah data, dan juga lengkap tidaknya sebuah data. Nah, ketiga masalah ini akan mempengaruhi hasil dari pemrosesan sebuah data pada data mining. Jika data yang diproses tidak lengkap ataupun tidak konsisten dan juga tidak akurat, maka hasil dari proses tersebut akan berpengaruh, misal tidak akurat ataupun tidak konsisten dan juga tidak lengkap pula. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pre-processing data untuk mengatasi keakuratan, kekonsistenan, dan juga kelengkapan sebuah data sebelum data tersebut diproses data mining, seperti itu. Kemudian pre-processing. Apa sih pre-processing itu? Bisa kita lihat di sini, pre-processing merupakan tahap persiapan atau preparation yang dilakukan sebelum memproses sebuah data untuk digunakan. Data pre-processing memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas data sebelum data tersebut digunakan. Nah, di sini memperbaiki kualitas data. Yang dimaksud memperbaiki kualitas data adalah seperti tadi, adalah kualitas akurat tidaknya, konsisten tidaknya, dan juga lengkap tidaknya sebuah data. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung pada langkah-langkah pre-processing. Ada validation, ada integration and transformation, ada reduction. Validation yaitu untuk mengidentifikasi dan juga menghapus data yang ganjil atau disebut juga outlier atau noise. Kemudian data yang tidak konsisten dan juga data yang tidak lengkap atau missing value. Kemudian integration and transformation yaitu untuk meningkatkan akurasi dan juga efisiensi algoritma. Ini untuk meningkatkan data yang akurasinya kurang, seperti itu. Kemudian reduction yaitu untuk memperoleh dataset dengan jumlah atribut yang lebih sedikit, tetapi bersifat informatif. Di sini misalnya terdapat dalam sebuah data terdapat banyak sekali atribut, tetapi terdapat atribut yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap data tersebut, sehingga pada tahap reduction ini untuk atribut yang tidak berpengaruh tersebut akan dihilangkan, sehingga jumlah atribut yang awalnya misal 15 bisa menjadi lebih sedikit, atau misal 10 atau 12 dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah pre-processing menggunakan software RapidMiner. Yang pertama, membaca file data balance menggunakan RapidMiner. Kemudian melihat missing value, data tidak konsisten dan juga outlier.
Kemudian yang ketiga, menghapus missing value, data tidak konsisten dan juga outlier jika memang ada. Kemudian yang keempat, mereduksi data, dan juga yang kelima, membuat sampel data. Sampel data ini digunakan jika data yang kita miliki banyak sekali, misal beberapa ratus, 500, 1000, 15.000 dan sebagainya, sehingga kita cukup membuat sampel data saja untuk mewakili seperti itu. Dan juga yang terakhir ada normalisasi. Nah, sebelum kita praktekkan langsung ke software RapidMiner-nya, kita akan melihat datanya terlebih dahulu. Kita lihat datanya. Nah, di sini ada data, di mana di sini ada 5 kolom, yaitu kolom A atau kolom pertama ini atribut kelas, kolom kedua atribut berat kiri, kolom ketiga jarak kiri, kolom keempat berat kanan, dan juga kolom kelima jarak kanan. Ini adalah sebuah atribut. Datanya ada di sini. Nah, ini adalah datanya. Banyak datanya di sini, terdapat banyak sekali. Nah, kita lihat beratus-ratus data. Di sini terdapat 625 data. Ini adalah atribut-atribut yang diperlukan dalam mengukur skala keseimbangan atau mengklasifikasi skala keseimbangan, seperti itu. Sekarang kita beralih ke software RapidMiner. Kita langsung buka softwarenya ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, maka tampilan awal dari RapidMiner adalah seperti ini. Kita new process, di sini kita blank. Nah, maka akan tampil seperti tampilan di sini ya, dimana di sini ini adalah repositorinya, di sini adalah operator untuk melakukan pre-processing data, operator-operator yang dibutuhkan dalam mengelola data tersebut. Kemudian ini adalah proses di mana kita bisa memproses data tersebut. Ini adalah parameter seperti itu. Kemudian kita akan melakukan langkah pertama, di mana di sini langkah pertama tadi membaca file data balance menggunakan RapidMiner. Untuk membaca file datanya, maka kita harus mengimport datanya. Kita pilih lokasi untuk penempatan datanya. Di sini saya akan meletakkan di data ya, di folder data, add data. Nah, ini adalah letak dari data yang akan digunakan. Ada apakah data tersebut di database ataupun di komputer. Di sini data saya ada di sini. Nah, kemudian lokasi dari data yang akan digunakan. Kita pilih lokasinya.
Di sini saya meletakkan pada folder data mining. Nah, ini adalah filenya. File data tersimpan dalam Excel, yaitu data yang tadi ya. Kemudian kita next. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita cek datanya masih sama ya. Bedanya tadi file asli di Excel ini adalah integer, namun di sini ada 1.000. Tapi itu tidak masalah ya. Kita next. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ini adalah tipe datanya. Di sini tipe atributnya. Di sini untuk atribut kelas tipenya polinomial. Untuk atribut berat kiri integer, jarak kiri integer, berat kanan integer, jarak kanan integer. Kemudian kita next. Nah, di sini kita akan menyimpan data tersebut. Saya akan menyimpan di data. Kemudian ini jangan lupa untuk memberikan nama pada data, dikarenakan nama ini sangat penting, harus ada seperti itu. Kita namai seperti ini saja. Kemudian jika sudah finish, tunggu proses ini ya. Nah, ini adalah data yang telah dibaca dari data kita. Kita lihat datanya. Nah, dari sini data masih full lengkap ya, 625 data. Di sini kita juga lihat bisa melihat apakah data ini terdapat missing value, terdapat data tidak konsisten, ataupun terdapat outlier. Ketika dalam sebuah data terdapat missing value, bisa dilihat biasanya terdapat tanda tanya dalam sebuah data, yang artinya data tersebut masih tidak jelas ataupun data tersebut hilang. Di sini untuk mengetahui missing value yaitu statistik, di sini ada ini missing value. Kebetulan data yang saya import tidak memiliki missing. Ini missing value 0. Jika terdapat missing value, biasanya ada 1, 2, atau berapa, seperti itu. Untuk data yang tidak konsisten itu misalnya ini adalah integer minimal angka 1 sampai dengan 5. Tetapi ternyata ada beberapa data yang nilainya tidak antara 1 sampai 5. Nah, itu disebut juga dengan data tidak konsisten, seperti itu. Kemudian, nah, ini untuk melihat chart, bisa dilihat datanya. Nah, setelah itu kita ke desain, seperti ini. Kita drag tadi ya, kita drag and drop ke lembar kerja begini. Kemudian kita coba hubungkan untuk memastikan data ini apakah benar atau tidak. Nah, kita hubungkan di sini. Kita play. Nah, seperti ini. Ini datanya masih sama, seperti itu ya.
Kemudian jika pada sebuah data terdapat missing value, bagaimana cara mengatasinya? Di sini ada operator, kita ketikkan missing. Nah, replace missing values. Kita drag and drop ya, kita letakkan di sini. Nah, di sini. Kemudian kita klik. Ini adalah parameternya. Di sini kita bisa pilih single. Ini adalah atribut mana yang terdapat missing values-nya. Misal ada di atribut kiri. Ini default-nya. Apa yang mau diubah? Misal value. Kemudian di sini ini adalah perkiraan yang paling banyak. Berhubung data ini tidak memiliki missing values, maka pada praktek saya kali ini tidak perlu menggunakan replace missing values, maka ini saya hapus seperti itu. Kemudian jika terdapat data tidak konsisten, yaitu seperti tadi yang telah saya katakan, apabila tadi data, misal ya, ini kita play. Nah, misal ini jarak kanan. Nah, misal jarak kanan integer 1 sampai 5. Kemudian ada beberapa data yang di luar 1 sampai 5. Nah, itu disebut data tidak konsisten. Untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasi data yang tidak konsisten, di sini kita ke operator, kita replace. Nah, ini kita drag and drop, letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di sini. Ini kita pilih single karena kita akan mereplace satu atribut saja. Ini kita cari atributnya apa, seperti itu ya, jika ada. Kemudian ini misal terdapat 99 ya, karena kenapa 99? Sebenarnya nggak harus 99, tetapi 99 itu termasuk di luar dari 1 sampai 5. Bisa jadi bukan 99, tapi bisa jadi yang lain. Kemudian ini diubah menjadi berapa? Ini dikira-kira oleh seorang data miner, yang paling banyak muncul itu value-nya berapa, seperti itu. Berhubung data yang ini semua data konsisten ya, maka saya tidak melakukan replace, kita skip. Nah, kemudian outlier, dikarenakan tadi kita belum bisa mengetahui ada tidaknya data outlier pada data kita, maka di sini kita coba ketikkan detect outlier. Nah, ini kita drag and drop, kita hubungkan. Kita klik detect outlier. Nah, di sini 10 ya parameternya. Number of next 10, number of outlier 10. Kita play. Nah, ini adalah outliernya. Ternyata dalam data kita terdapat data ganjil atau data outlier. Ini terdapat beberapa ya.
true, false, seperti ini. Jadi tadi terdapat 5 atribut, di sini ada satu lagi outlier, seperti itu. Kita kembali ke desain, kemudian mereduksi data. Untuk mereduksi data, kita filter, kita ketikkan filter example. Nah, ini kita drag and drop ya, ada add filters. Nah, di sini kita pilih misal outlier, kemudian ini kita klik. Nah, ini kita pilih false untuk menampilkan hanya false saja, kemudian kita play. Nah, maka akan tampil hanya yang tidak memiliki outlier, yaitu terdapat 615 data dari 625 data, yang berarti data yang memiliki outlier ada 10 data, seperti itu. Kemudian desain, kemudian ada sampel data. Karena data kita tadi banyak sekali, ada 625, maka kita perlu menggunakan sampel. Kita ketikkan sampel. Nah, ini ya. Kita klik sampelnya. Di sini kita pilih relatif, kemudian sampel rasionya kita sesuai keinginan, mungkin di sini 0,05. Kita play. Nah, maka di sini data yang dijadikan sampel ada 30 data dari 625 data. Dari 615. Kenapa 615? Karena tadi sudah berkurang karena outlier, seperti itu. Kemudian normalisasi. Kita ketikkan normalisasi. Nah, di sini ada normalize, kita drag and drop ya, normalize-nya. Kita klik di sini. Untuk atribut filter kita pilih all. Kemudian kita play. Nah, maka seperti ini. Kenapa di sini ketika dipilih all datanya hanya 30? Itu karena ini adalah proses setelah sampling. Ketika sampling data sudah dipilih, yaitu hanya 30 data, sehingga ketika dinormalisasikan, maka yang dinormalisasikan bukan 615 ataupun 625, namun hasil dari sampling tersebut, sehingga data yang dinormalisasikan adalah 30 data, seperti itu. Nah, sehingga data ini sudah dilakukan proses pre-processing dan dapat diproses pada data mining, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.